nilai tukar rupiah ini ada resiko terdepresiasi juga. Resiko dari depresiasi nilai tukar rupiah ini tentu sentimen negatifnya adalah bagi perusahaan yang berbahan baku mayoritasnya impor. The best thing buat kita bisa dapat the knowledge paling cepat itu dari orang yang praktikal di situ. Misalnya kayak cerita kita mau dapat knowledge di healthcare, ya kita langsung ngobrol sama dokternya. Sekalipun memang kalau kita melihat kondisi prospek investasi kita menarik gitu ya, tapi masih banyak sebenarnya PR-PR yang harus dibenahi oleh pemerintah ya. Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian, baik sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan maupun instrumen investasi bagi masyarakat. Memasuki 2025, perkembangan ekonomi global dan nasional diprediksi memberikan tantangan sekaligus peluang baru bagi pasar modal Indonesia. Dalam Premium Market Talks kali ini, kami akan mendalami prospek pasar modal Indonesia pada 2025 dengan menghadirkan perspektif dari berbagai pihak, yakni ekonom, analis pasar modal, dan komunitas investor saham. Tahun 2024 menjadi pondasi penting bagi arah pasar modal 2025, mengingat pemilu nasional dan tantangan makroekonomi global yang masih berlangsung. Selain itu, peran suku bunga The Fed, kemenangan Trump, inflasi, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi di berbagai negara akan memengaruhi arus modal yang masuk ke Indonesia. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, akan berbagi pandangan tentang kondisi makroekonomi yang dapat memengaruhi pasar modal Indonesia ke depannya. Mungkin kalau kita bicara indikator makronya secara umum, kondisi ekonomi kita masih relatif cukup baik ya. Dari pertumbuhan ekonomi di tahun ini, pertumbuhan ekonomi kita masih relatif resilient, masih di kisaran 5%. Sekalipun memang di kuartal ketiga yang lalu, pertumbuhan ekonomi kita relatif sedikit di bawah 5%. Namun, dan ini pun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ada isu terkait dengan penurunan kelas menengah, lalu daya beli kelas menengah, lalu juga kita bicara berkaitan dengan penurunan kinerja ekspor di tengah perlambatan ekonomi global, terutama China. Ini masih beberapa risiko yang akan kita temui juga di tahun depan. Di sisi lain, pertumbuhan partisipasi investor retail terus menjadi sorotan. Berdasarkan data KSEI, jumlah investor retail meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir, yang didukung oleh digitalisasi dan akses platform investasi. Bagaimana tren ini akan berlanjut di 2025, serta sektor-sektor apa yang memiliki potensi pertumbuhan, akan dikupas oleh Ike Widiawati, Head of Research Retail Sinarmas Sekuritas. Perspektif ini penting terutama untuk memahami preferensi dan strategi investor retail di tengah kondisi pasar yang dinamis. Maka ekspektasi kami adalah IHSG saat ini memang tutup tahun ya. Saat ini memang tutup tahun, akhir tahun. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah untuk investasi ini bukan akhir, justru menjadi awal. Karena IHSG turun di kisaran 7.300, hari ini turun di 7.200, justru jadi momentum untuk kita bisa, kalau secara investor retail itu anak-anak zaman sekarang itu bilangnya serok bawah. Sementara itu, komunitas saham memainkan peran penting dalam mendemokratisasi informasi dan meningkatkan literasi keuangan. Komunitas Think ID dikenal sebagai salah satu dari sejumlah forum dan komunitas diskusi saham terbesar di Indonesia. Co-founder dan CEO Think ID, Sumadi Suryanto, akan membagikan pandangan mereka tentang bagaimana komunitas dapat membantu mengedukasi serta menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih inklusif dan edukatif di 2025. But kalau kita sebagai investor yang tadi saya bilang, kita harus memiliki kemampuan. Tujuan kita investasi kan apa? Inti untuk keamanan modal, mendapatkan return yang pasti kan. Jadi kita harus membeli sebuah investasi yang bisnisnya benar-benar fundamentalnya baik. Dari sini ada one point, makanya sebagai investor kita harus punya kemampuannya itu. Punya kemampuan untuk melihat mana yang harus kita pilih. Dari segitu banyak sektor, dari segitu banyak perusahaan, mana yang punya potensi growth ke depannya. Oke,
Setelah kita mengetahui, ada poin yang kedua. Kita harus memiliki keberanian untuk membeli. Kayak tadi Bu Ika bilang, percuma udah tahu ini sebenarnya bagus, tapi kalau nggak beli, percuma. Diharapkan dengan adanya diskusi ini, ada wawasan yang komprehensif bagi para pelaku pasar, mulai dari investor, institusi, hingga retail. Tidak hanya itu, sinergi antara pelaku industri, investor, dan komunitas semakin diperkuat agar pasar modal dapat lebih stabil dan berkelanjutan.